Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah subuh rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sampai kepada surat Al-A'raf ayat yang ke-46. Kemarin kita sudah membahasnya. Allah Azza wa Jalla sudah memberikan gambaran yang sedemikian jelas tentang kehidupan akhirat yang akan dialami oleh setiap manusia. Dan semuanya begitu jelas bagi siapa yang mau mempelajarinya, yang mau mentadaburinya, bahwasanya kita semuanya ketika kita memasuki alam akhirat, memasuki fase kehidupan akhir kita, hanya ada dua pilihan untuk kita. Apakah itu di surga ataukah di neraka? Itu semuanya menjadi tujuan akhir kita semuanya. Ketika kita melihat surga, kita akan sangat mendambakannya untuk bisa memasuki surga dengan segala macam fasilitas yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi di dalam perjalanannya, surga itu diliputi oleh segala sesuatu yang membuat kita membencinya, segala sesuatu yang membuat nafsu kita menyuruh kita untuk tidak menempuh jalan tersebut, sehingga dilalui sangat sulit. Ya, walaupun kelihatannya mudah, akan tetapi ternyata sangat sulit. Semua godaan, semua aral yang melintang begitu dahsyat menimpa umat manusia, sehingga sangat-sangat sedikit dari golongan manusia yang bisa memasuki surga. Dan ketika kita melihat ke neraka, ya, dengan siksaan yang sedemikian hebat dan terus-menerus, itu membuat kita berpikir bahwasanya seandainya kita ini, ya, ingin memasuki surga, yang harus kita lakukan adalah senantiasa berusaha menjauhkan diri kita dari neraka. Tidak mungkin kita bisa masuk surga kalau kita tidak menjauhkan diri dari neraka. Tidak mungkin kita bisa menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla kalau kita tidak berusaha menjauhi larangan Allah Tabarak wa ta'ala. Analoginya seperti itu, ya. Tidak mungkin kita bisa taat kepada Allah kalau kita masih suka bermaksiat kepada Allah. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya untuk bisa masuk surga, sebisa mungkin kita berusaha untuk menjauhi segala hal yang bisa membuat kita tergelincir ke dalam neraka jahanam. Jamaah rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas ada sebuah tempat yang namanya Al-A'raf yang diabadikan oleh Allah dalam
nama sebuah surat yang panjang. Bahwasanya Al-A'raf itu adalah terdapat di antara surga dan neraka. Ya, secara bahasa Al-A'raf berarti tempat yang tinggi, ya. Jamak dari kata arf. Dalam bahasa Arab yang namanya jengger ayam, kata para ulama, jengger ayam itu disebut arf. Itu kira-kira Al-A'raf bentuknya seperti jengger ayam, ngisore gede, dhuwure cilik, seperti itu. Ya, di tengah-tengahnya ada pintu. Ya, di pintu yang membatasi antara surga dan neraka. Allah berfirman dalam surat yang ke-47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bainahuma hijab, kata Allah. Dan di antara keduanya, yaitu surga dan neraka, ada batas, ada pembatas yang dinamakan Al-A'raf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di atas Al-A'raf ada rijal, ada sekelompok manusia, laki-laki, perempuan, ya'rifuna, mereka mengenali, kullam bisimahum, semuanya dengan tanda-tanda mereka. Karena Al-A'raf itu juga bermakna sebagai tempat yang tinggi. Itu dari atasnya ada segerombolan orang yang bisa melihat ke surga maupun ke neraka. Mereka Ashabul A'raf atau penghuni Al-A'raf itu mengenali mereka masing-masing penghuni surga dan penghuni neraka dari tanda-tanda mereka. Kemarin sudah kami jelaskan salah satunya di surat Abasa, di akhir surat Abasa itu, di situ Allah memberikan gambaran mengenai tanda-tanda penghuni surga dan penghuni neraka. Kalau penghuni surga wajahnya putih, bersih, bersinar, sementara penghuni neraka wajahnya hitam muram. Itu yang dimaksud dengan simahum, ya, dari tanda-tanda mereka, yaitu penghuni surga maupun penghuni neraka. Angger nang dunia ketono betul kira-kira. Ya, nang dunia ora keton ya. Ya, kalau di dunia sing putih-putih malah apa? Rata belum pada sholat nggih. Itu sing mulus-mulus, sing putih-putih, sing ayu-ayu, sing gagah-gagah nggih. Itu rata-rata malah mereka orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama hampir semuanya sepakat bahwa Al-A'raf adalah sebuah tempat yang dijadikan oleh Allah untuk menempatkan orang-orang yang antara kebaikan dan keburukannya imbang. Ya, kebaikan dan keburukannya imbang setelah melewati proses yang panjang, ya. Mungkin di sirotnya juga melakukannya haram berangkang nopo kali nopo nggih, tapi alhamdulillah selamat. Ya, alhamdulillah selamat. Ya, semuanya melalui proses yang sangat berat. Orang-orang di sini yang berada di Al-A'raf ini ternyata setelah melewati mizan, melewati semuanya, hisab, melalui sirat, dia ditempatkan di dalam Al-A'raf. Sedangkan saudara-saudaranya ya sudah masuk ke dalam surga. Itu. Ini menjadikan semestinya kita khawatir. Kita khawatir ya. Apakah kita bisa selamat atau tidak? Ini semestinya menjadi pemicu, membuat kita memotivasi diri kita agar berusaha untuk merengkuh sebanyak-banyak kebaikan selagi kita diberi kesempatan oleh Allah Azza Jalla. Karena tidak semuanya diberi kesempatan untuk meraih hal tersebut. Ana sing wis mati nggih, saudara-saudara kita. Kalau sudah mati sudah terputus ya usahanya. Ada juga yang sakit misalnya hari ini sehingga tidak bisa menambah pundi-pundi kebaikannya.
Ya ada yang sakit, arep nambah, ora bisa. Ada lagi sing sehat, tapi mong, mungkin apa tuh? Itu sehat, diberi kesempatan oleh Allah, tapi tidak mau menambah kebaikannya. Inilah orang-orang yang senantiasa merugikan dirinya sendiri. Ya, ya kalau ashabul a'raf itu insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Ya, betul paribasane, melewati syirat, melintasi neraka jahanam, ya, selamat walaupun dengan banyak mengalami luka-luka. Lalu Allah melanjutkan, fanada ashabal jannati an salamun alaikum. Para penduduk A'raf ini menyapa penghuni surga, assalamualaikum, ya. Mereka belum memasukinya. Ya, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Para penghuni A'raf ini belum memasuki surga dan mereka sangat menginginkannya. Ya, ketika mereka menghadap atau melihat kepada penduduk surga, mereka mengucapkan salam. Ya, karena memang ucapan di surga itu kebanyakan adalah salam. Mereka sangat berangan-angan ya ketika melihat surga sudah barang tentu. Ya di sini mereka belum 100% hilang kekhawatirannya. Ya ketika melihat surga sangat mengharapkan. Ketika melihat ke neraka bagaimana? Mereka sangat takut. Ya sangat takut. Mbok-mbok ngasih ya dimasukkan ke dalam neraka. Dalam ayat yang ke-47 Allah berfirman, wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Ketika pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, ya, mereka berkata, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Ya, sebelah mendapatkan surga dengan segala macam kenikmatannya, sebelah lagi adalah neraka dengan siksaan yang demikian hebat. Makanya ashabul a'raf ini ketika dipalingkan menghadap surga, tentunya mereka sangat-sangat mendambakan bahwa mereka termasuk ke dalam penghuni surga. Karena tapi ketika dipalingkan menghadap ke neraka, sudah barang tentu mereka melihat siksaan yang demikian luar biasa. Di antaranya, ya, ini adalah bentuk keadilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya tergantung apa yang kita kerjakan hari ini. Bahwasanya ketakutan, kekhawatiran yang akan kita hadapi di yaumul qiyamah nanti benar-benar luar biasa. Hanya dengan bisa membayangkan ketika kita melihat sebuah hal yang mengerikan dan kita masih mungkin bisa untuk terjerumus di dalamnya, sudah barang tentu hati kita menjadi sangat takut, kekhawatiran yang luar biasa. Itu salah sedikit di antara bentuk pembalasan dari Allah Azza wa Jalla, karena kita keburukan dan kebaikannya berimbang, gitu. Karena kita kurang getol di dalam beramal sewaktu kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah melanjutkan, wa nadha ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Ashabul a'raf ini menyeru, memanggil
beberapa orang, rijal dan beberapa orang, ya'rifunahum, yang dia mengenal dengan tanda-tanda mereka. Qalu, mereka berkata, ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Rupanya yang dilihat oleh ashabul A'raf ini ya adalah kelompok-kelompok pemimpin-pemimpin yang mereka menyesatkan banyak manusia di dunia, termasuk di dalamnya orang-orang yang memiliki banyak harta yang sewaktu hidup di dunia menyombongkan diri dengan hartanya, dengan banyaknya teman-teman yang dia punya, dengan banyaknya anggota-anggota yang dia miliki sewaktu di dunia. Yang dilihat oleh As-Salaf ini seperti itu, ya. Ya'rifunahum bisimahum. Mereka mengenal dari tanda-tanda mereka. Para pemimpin-pemimpin kesesatan, para pemimpin-pemimpin yang mempunyai banyak pengikut, ya. Itu. Kalau sekarang ini bukan hanya pengikut agama yang banyak, orang kafir, ya artis itu juga banyak pengikutnya. Gimana betul? Mungkin bagi yang senior-senior tidak begitu paham. Kalau yang muda-muda paham. Yang namanya follower. Follower pengikut. Artinya kita punya akun di media sosial, lalu banyak orang mengikuti kita. Artinya dia menjadi pengikut, ya. Padahal yang diikuti adalah orang yang tidak pernah salat misalnya. Kita kadang latah, nggih. Latah mengikuti ya orang-orang yang bahkan mereka nanti akan diazab di neraka. Itu. Di antaranya itu. Apa yang dikatakan oleh ashabul A'raf? Mereka berkata, qalu ma aghna ankum jam'ukum. Tidak berguna hari ini. Tidak berguna golongan kalian. Tidak berguna banyaknya anggota kalian. Tidak berguna berapapun jumlah kamu, pengikut kalian di dunia. Tidak berguna sama sekali di hadapan Allah. Langka guna nih. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa-apa yang kamu sombongkan di dunia pada hari ini tidak berguna bagi kamu. Ashabul A'raf ini menyeru pada orang-orang yang tadi disebutkan. Orang-orang yang di dunia mereka banyak menyesatkan manusia, bangga dengan golongannya, bangga dengan kelompoknya. Ya, anggar akeh kan biasanya pada gemagus gini betul. Nang dunia tapi nanti di akhirat tidak berguna, ya. Ngerti akeh duwe kelompok akeh duwe anggota akeh sehingga mentang-mentang berbuat sewenang-wenang di dunia. Akan tetapi mereka semuanya ya akan dimasukkan ke dalam neraka, yang mengikuti dan yang diikuti. Pemimpin-pemimpin kekafiran, pemimpin kezaliman, pemimpin-pemimpin pembuat bid'ah, mereka akan menjerumuskan pengikutnya ke dalam neraka. Lalu mereka melanjutkan, ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Ashabul A'raf itu menyebutkan, apakah mereka ini adalah orang-orang yang kamu bersumpah dahulu sewaktu di dunia bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Apa maksudnya? Bahwasanya Ashabul A'raf ini menyeru kepada orang-orang yang tadi dikenali dari tanda-tandanya, menunjukkan bahwa para penghuni surga
dahulu di dunia oleh orang-orang ini adalah orang-orang yang disepelekan, artinya disepelekan dan dianggap bahwa mereka adalah tidak mungkin akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwasanya kebanyakan dari orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah adalah dari golongan yang di dunia itu tidak dipandang, ya, tidak dipandang, ya, secara sosial, secara status sosial, ya, adalah golongan bawah, menengah ke bawah itu. Sementara orang-orang penghuni neraka secara status sosial itu di dunia golongannya menengah ke atas itu. Jadi panjenengan tidak usah iri dengan kesuksesan orang-orang kafir. Mau ngapa? Ya. Dalam akhir-akhir surat Ali Imran juga disebutkan oleh Allah. Ya, kita diperingatkan oleh Allah, diberi penenang hati. Janganlah kesuksesan orang-orang kafir di dunia, ya, membuat engkau iri sehingga ikut dengan arus mereka. Jangan. Itu semuanya adalah kehidupan di dunia yang hanya sebentar. Kehidupan seorang muslim yang hakiki adalah nanti di negeri akhirat. Lalu di akhir ayat yang ke-49 Allah menyeru kepada ashabul a'raf, udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Pada akhirnya mereka dipersilahkan, ya, diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, ya. Kamu tidak perlu sedih dan tidak perlu takut, dan tidak pula bersedih hati. Tapi jangka waktunya berapa lama? Ya wallahu a'lam nggih. Itu sing jelas sedina di akhirat itu pada bae 1000 tahun. Itu. Dan ketika kita berada dalam kekhawatiran yang lama, itu termasuk diantara keadilan Allah. Makanya ya kita berusaha untuk bisa menjadi manusia-manusia yang pintar memanfaatkan waktu kita sewaktu kita hidup di dunia. Jangan pernah kosong dari kebaikan-kebaikan setiap hari yang kita lalui. Usahakan hanya dengan jangan mencukupkan dengan hal-hal yang wajib saja, ya. Waktu yang 24 jam ini sehari usahakan kita gunakan untuk menambah pundi-pundi kebaikan kita. Kita lanjutkan. Wa nadza ashabun nari ashabul jannah, ya, penduduk neraka menyeru kepada penduduk surga. Berarti bisa omong-omongan nggih antara penduduk neraka karo penduduk surga. Apa yang diseru oleh penduduk neraka? An afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Ya penduduk surga, balamuna gue panganane, gampang cara wong jaga dunia. Jaluk kene panganane yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Itu. Ya, mereka berarti bisa melihat kenikmatan yang diperoleh oleh para penduduk surga. Panjenengan lagi disiksa, weruh batire seneng, kira-kira apa? Tambah langsang gitu. Itu sehingga mereka berkata, afidhu alaina minal ma'i, ya, limpahkan kepada kami. Yang pertama diminta apa? Air. Yang diminta yang pertama air. Kenapa? Di neraka dibakar. Ya, mereka merasakan haus yang amat sangat ngelak paribasanya. Makanya yang pertama diminta adalah air. Dan juga rezeki yang direzekikan oleh Allah, makanan-makanan lain mereka minta. Apa jawaban penghuni surga? Qalu, mereka berkata, innallaha kharramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah sudah mengharamkan
baik air maupun makanan-makanan surga untuk orang-orang kafir. Diharamkan oleh Allah, ya. Tidak boleh orang-orang kafir itu menikmati kenikmatan di surga walaupun hanya airnya saja. Ya, kita tahu penghuni neraka ketika hausnya itu setiap saat haus, sehingga diwei minuman ya langsung disikat. Begitu diberi minuman langsung ditengak. Ternyata minumannya apa? Nah, timah panas yang dipanaskan, timah, besi yang dipanaskan, itu minumannya penghuni neraka. Na'udzubillah, itu akan membakar usus-usus mereka. Apakah tetapi la yamutu fiha wala yahya, walaupun seperti itu mereka tidak mati, ya, tidak merasakan azab yang luar biasa, akan tapi tidak mati. Setiap saat mereka merasa haus, mereka ya pasti akan mencari minuman, dan ketika mendapatkan minuman, diminum, ternyata yang diminum adalah cairan tembaga atau cairan besi yang panas. Na'udzubillah. Sehingga mereka mengemis-ngemis kepada penduduk surga untuk meminta minuman maupun makanannya. Akan tapi kata penduduk surga, sesungguhnya Allah sudah mengharamkan hal-hal yang ada di surga untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau mengimani terhadap hari kiamat. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beramal soleh. Di dunia mereka boleh makan dan minum, akan tapi di akhirat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Ya, orang-orang kafir ini yang adalah orang-orang yang menjadikan agama mereka lahwan wa la'iban. Apa itu lahwan? Main, ya, senda gurau. Ya, lahwan wa la'iban, main-main dan senda gurau. Allah sudah mengharamkan makanan-makanan surga bagi orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai lahwan wa la'iban, sebagai senda gurau dan main-main. Kenapa dikatakan demikian oleh Allah? Ya, orang-orang kafir adalah orang-orang yang menjadikan agama mereka adalah senda guru dan main-main, tidak pernah mau serius di dalam beragama. Ya. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka telah ditipu oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Ini orang-orang kafir adalah orang-orang yang mereka menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka sudah tertipu oleh gemerlapnya kehidupan dunia ini. Sekarang banyak kaum muslimin yang menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau, ya. Bahkan kita dahulu sewaktu muda itu mengenal ketika ada pengajian sing ditakoni ustadznya lucu apa ora? Gini betul. Agar ada pengajian sing ditakoni ki ustadznya lucu apa ora? Ya. Ketika lucu lah, banyak yang melihat ini mau ngaji apa mau nonton lawak. Saya pernah ikut mengaji, ya bukan kajian, mengaji dari awal sampai akhir isinya mongguyu, padahal pengajiannya berada di dalam masjid. Ya bolehlah ya kita sekali-kali
tertawa ya terkait hal-hal ini, tapi jangan dijadikan pokok, nggih. Sing serius bae kadang-kadang ora mudeng nggih. Apa maning dengan guyonan. Apalagi terkadang mereka menjual ayat-ayat Allah hanya untuk mencari apa? Mencari sensasi, membuat dirinya tenar ngetop ya, dengan menjual ayat-ayat Allah, dengan memelintir untuk hal-hal yang naudzubillah bagi saya ya, aja ngasih gitu. Ya, mereka kadang-kadang tidak mengenal dosa ya, tidak sadar. Mereka benar-benar menjadikan agama ini sebagai olok-olok dan permainan. Itu kalau orang yang jelas-jelas kafir sih ya, genah lah yang ya. Tapi ketika dia mengaku beragama Islam, mengaku sebagai penceramah ya, dai kondang ataupun apalah, mereka banyak menjadikan agama ini lahwan wa la'iban, dan mereka sudah ditipu oleh kehidupan dunia. Allah melanjutkan, fal yauma nansahum, pada hari ini kami lupakan mereka, kama nasu, sebagaimana mereka lupa liqa yaumikum hadza, pertemuan mereka dengan hari ini, wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah azza wa jalla. Pada hari ini mereka akan dilupakan sebagaimana mereka dahulu kelalen bahwasanya wong urip kiye Arab mati, wong urip Arab menghadap kepada Allah tabarok wa taala. Ya, semua yang kita ucapkan akan dicatat oleh Allah tabarok wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang keluar dari mulut kita dicatat oleh Allah dan akan menjadi timbangan. Ya, kalau kita yakin beriman dengan pertemuan dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, kita senantiasa harus berhati-hati menjaga diri kita, menjaga amalan kita. Bahkan apapun yang keluar dari mulut kita harus kita jaga, karena semuanya itu akan dicatat, akan dimintai tanggungjawaban oleh Allah. Makanya Rasulullah berpesan, barang siapa yang orate yang ngomong sing apik, lebih baik meneng. Jangan berkata yang mengandung dosa yang tidak berguna. Itulah yang akan terjadi ya, akan dilakukan oleh Allah tabaraka wa taala kepada orang-orang yang mereka melupakan, pada intinya mereka keimanannya terhadap hari akhirat ini tidak mantap ya. Mereka ragu-ragu dengan kehidupan akhirat. Mereka tidak yakin bahwasanya akan mengalami hal-hal yang luar biasa di akhirat. Ya, karena memang hal ini perlu kita pelajari. Ya, perlu kita mengetahui secara detail apa-apa yang akan kita temui nanti di akhirat, sehingga kita punya semacam motivasi untuk berusaha berhati-hati. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, bukankah aku telah menikahkanmu? Ya, dikatakan kepada manusia tersebut, ya, bukankah aku sudah menikahkanmu, membuat kamu mempunyai pasangan hidup? Bukankah aku telah memuliakanmu? Bukankah aku, kata Allah, yang sudah menjadikan kamu orang yang mulia, menjadikan kamu sebagai pemimpin, menjadikan kamu sebagai orang yang memiliki harta.
Itu hanya Allah semuanya yang melakukan itu semuanya. Dan bukanlah aku yang telah menundukkan buat kalian unta, kuda, dan memberimu kesempatan untuk memimpin dan bersenang-senang, kata Allah. Kita harus ingat, semua yang ada di dunia itu Allah yang membuat kita bisa menikmatinya. Kita bisa naik motor, bisa naik sepeda, bisa naik bis, semuanya itu adalah karena Allah. Maka nanti akan ditanyakan kepada hamba-hamba di yaumul kiamah. Maka si hamba itu benar berkata, benar. Kemudian Allah bertanya, apakah kamu mengira akan bertemu denganku? Apakah kamu mengira, akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Si hamba itu menjawab, tidak. Dan Allah pun berfirman, maka pada hari ini aku akan melupakanmu sebagaimana kamu telah melupakan. Kebanyakan manusia itu tidak sadar. Ya, pada hari ini banyak sekali manusia yang tidak sadar bahwasanya nanti akan bertemu dengan Allah. Saya sering sampaikan bahwa kita akan menghadap Allah sendiri. Diundang si Jiji, hei fulan, maju. Ya, itu disidang sendiri-sendiri. Makanya di dalam beramal, sekali lagi, ya, hanya dengan kita semuanya harus senantiasa mempunyai pedoman yang jelas. Kita berhati-hati dan yakin bahwasanya kita akan menghadap Allah Tabarak wa Ta'ala. Begitu. Itu saja untuk hari ini. Kita akhiri dengan kawartul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.